Kabut tipis menggantung di atas perbukitan kecil di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Desa itu bernama Tunggul Rejo. Desa tua yang tenang, dikelilingi sawah hijau dan jalanan berbatu yang seolah belum tersentuh zaman. Di pagi hari, suara ayam berkokok bersahutan dengan desir angin yang menerobos celah-celah pepohonan bambu. Tapi, di balik ketenangan itu, masyarakat desa menyimpan satu kisah yang jarang berani mereka bicarakan keras-keras. Kisah tentang warung kelontong milik Pak Dirga. Warung itu berdiri di ujung jalan utama desa, di persimpangan menuju hutan kecil yang dipercaya sebagai tempat angker sejak dulu. Bangunannya sederhana, berdinding papan kayu tua dengan cat hijau muda yang mulai terkelupas, dan atap seng berkarat yang selalu berderak tiap kali angin berhembus kencang. Namun anehnya, meski warung-warung lain di desa sering sepi pembeli, warung milik Pak Dirga selalu ramai. Bahkan saat orang-orang mengeluh ekonomi sedang sulit, warungnya tetap penuh dengan stok barang baru, mie instan berbagai merek, beras, minyak goreng, rokok, sabun, sampai mainan anak-anak. Penduduk desa sering bertanya-tanya, dari mana sebenarnya Pak Dirga mendapatkan semua itu? Sebab dulu, kehidupannya biasa saja. Ia hanyalah seorang buruh tani yang hidup pas-pasan bersama istrinya, Bu Rini. Mereka tinggal di rumah kecil beratap rumbia, dan untuk makan pun kadang harus berutang ke warung tetangga. Namun sejak 3 tahun lalu, keadaan mereka berubah drastis. Tiba-tiba saja, Pak Dirga bisa membuka warung besar, membeli sepeda motor baru, bahkan sering menyumbang untuk kegiatan desa. Orang-orang di warung sering bergurau, "Wah, mungkin Pak Dirga dapat rezeki nomplok, ya. Menang undian kali." Tapi mereka yang lebih tua hanya diam, saling pandang dengan tatapan waspada. Sebab mereka tahu, di desa Tunggul Rejo, tidak ada yang tiba-tiba kaya tanpa sebab. Sejak warung itu berdiri, banyak hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, warga yang rumahnya dekat dengan warung sering mendengar suara langkah kaki dari dalam, padahal lampunya sudah mati dan warung terkunci dari luar. Kadang terdengar suara orang tertawa lirih, atau suara seperti benda jatuh. Tapi saat diperiksa, tak ada apapun. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di depan warung menjelang subuh, membungkuk seperti sedang menunggu seseorang. Bu Rini, istri Pak Dirga, juga jarang terlihat lagi. Dulu ia dikenal ramah dan suka menyapa tetangga, tapi sekarang wajahnya pucat dan murung. Setiap pagi ia hanya membuka pintu warung sebentar, lalu menutupnya kembali tanpa banyak bicara. Orang-orang yang berani memerhatikan dari jauh sering melihat Bu Rini berdiri lama di depan cermin yang tergantung di sisi warung, berbisik-bisik sendirian, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Malam Jumat, warung itu selalu tertutup rapat. Tidak ada penerangan, tapi dari celah papan kayu kadang terlihat cahaya merah redup, seperti bara api yang menyala di dalam. Beberapa anak muda desa yang penasaran pernah mencoba mengintip, tapi keesokan harinya, mereka jatuh sakit tanpa sebab. Konon, warung itu bukan sekadar tempat jual beli barang kebutuhan, tapi juga tempat bersemayam sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang membuat rezeki mengalir deras, dengan tumbal yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Dan semua berawal dari malam ketika Pak Dirga pergi sendirian ke hutan di belakang desa. Malam itu, langit di atas desa Tunggul Rejo gelap pekat tanpa seberkas cahaya bintang pun. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering, seolah hutan di belakang desa sedang bernafas pelan dalam kegelapan. Suara jangkrik mendadak hilang saat jarum jam menunjuk pukul 11 malam. Dalam kesunyian itu, seorang lelaki tampak berjalan sendirian di antara pepohonan besar, membawa lentera kecil yang bergetar redup tertiup angin. Dialah Pak Dirga. Langkahnya pelan tapi pasti, menembus jalan setapak yang sudah lama tak dilalui orang. Katanya, hutan itu dulu adalah tempat punden desa, tempat arwah leluhur bersemayam, juga tempat di mana beberapa orang zaman dahulu melakukan laku tirakat untuk mencari pesugihan. Orang-orang bilang siapapun yang datang ke sana membawa niat tak bersih, akan diikuti makhluk halus penghuni hutan. Tapi malam itu, Pak Dirga tak peduli. Ia sudah terlalu lama hidup miskin. Sawahnya gagal panen, anaknya jatuh sakit, dan utang terus menumpuk. Dalam keputusasaan,
Ia teringat percakapan dengan seorang pria tua yang sering duduk di pos ronda. Mbah Rekso, orang yang katanya pernah menjadi juru kunci punden di hutan itu. Kalau kau memang siap, Dirga, kata Mbah Rekso malam itu dengan suara berat, datanglah ke hutan pada malam Jumat Kliwon. Jangan bawa apapun, selain niatmu dan sebutir telur ayam kampung. Tapi ingat, apapun yang terjadi di sana, jangan menolak, dan jangan menatap matanya. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Pak Dirga malam itu. Langkahnya berhenti di depan sebuah batu besar yang ditutupi lumut tebal. Di sekitarnya tumbuh pohon beringin yang akarnya menjuntai seperti tangan-tangan tua. Disinilah, kata Mbah Rekso, tempat yang disebut orang-orang sebagai sendang angker, tempat bertemunya dunia manusia dan makhluk tak kasat mata. Pak Dirga berlutut, meletakkan telur ayam kampung di atas tanah, dan menundukkan kepala. Kalau memang ada yang mau membantu aku, bisiknya dengan suara bergetar, aku rela jadi pengikutmu. Asal anakku sembuh, dan rezekiku lancar. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah dingin. Daun-daun bergoyang tanpa angin. Lentera di tangannya padam begitu saja, meninggalkan kegelapan total. Saat itu juga, dari arah belakang terdengar langkah kaki perlahan. Disusul suara seperti desisan panjang, setengah napas, setengah bisikan. Kau sungguh rela, manusia. Suara itu berat, namun terdengar dari dalam kepala, bukan dari telinga. Pak Dirga membeku, napasnya terhenti. Ia ingin menoleh, tapi ingatan akan pesan Mbah Rekso membuatnya menahan diri. Aku rela, jawabnya lirik. Suara itu tertawa pelan, tapi tawa yang tak seperti manusia. Dalam kegelapan, bau amis tercium kuat, seperti darah dan bunga melati yang layu. Dari balik batu besar, muncul bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah membara. Bukan seperti api, tapi seperti bara di tungku yang dalam. Bayangan itu mendekat, dan Pak Dirga merasakan sesuatu menyentuh punggungnya, dingin, berlendir, dan berat. Kau akan kaya, katanya lagi, tapi setiap 7 bulan sekali, aku datang menagih. Menagih apa? Tanya Pak Dirga dengan suara serak. Namun tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara napas berat yang semakin dekat ke telinganya. Lalu, tiba-tiba, sesuatu berbisik lembut di telinganya. Yang paling kau sayangi, itulah bayarannya. Setelah itu, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan Pak Dirga tergeletak di pinggir hutan. Bajunya kotor penuh tanah, matanya kosong menatap langit. Tapi anehnya, di tangannya tergenggam erat selembar uang lusuh berwarna merah, uang 50.000, yang kata orang-orang, tetap utuh meski terkena air. Tak lama setelah itu, kehidupan Pak Dirga berubah drastis. Ia membuka warung kelontong, dan tak butuh waktu lama sampai warung itu jadi paling laris di desa. Ia menjual barang dengan harga murah tapi tetap untung besar. Orang-orang heran. Tapi Pak Dirga hanya tersenyum setiap kali ditanya. Namun perubahan itu datang dengan harga yang tak terlihat. Anak satu-satunya, Dimas, yang sebelumnya sudah mulai sembuh dari sakit, tiba-tiba kembali drop. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat, dan setiap malam ia mengigau menyebut sesuatu. Ayah, ada yang berdiri di pojok kamar. Matanya merah, dia panggil aku. Bu Rini ketakutan, tapi Pak Dirga tak banyak bicara. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah hutan, seolah tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam-malam berikutnya, warungnya mulai menunjukkan tanda-tanda ganjil. Barang dagangan sering berpindah tempat sendiri. Suara langkah kaki terdengar di dalam warung padahal tidak ada siapapun. Dan aroma melati busuk kerap muncul setiap malam Jumat Kliwon. Dan pada malam ke-7 bulan berikutnya, seseorang di desa itu hilang tanpa jejak. 7 bulan setelah malam perjanjian itu, suasana di desa Tunggul Rejo terasa berbeda. Tidak ada yang tahu pasti kenapa, tapi udara di sekitar warung Pak Dirga terasa berat setiap menjelang malam. Warga yang lewat di depan warungnya sering mengaku merinding, seolah ada sesuatu yang menatap mereka dari balik celah papan kayu. Warung itu tetap ramai di siang hari, orang-orang tetap datang membeli kebutuhan, pura-pura tak peduli pada desas-desus yang beredar. Namun begitu malam tiba, tak ada satupun warga yang berani mendekat. Bahkan kucing liar pun enggan melintas di depannya. Bu Rini kini tampak semakin murung.
Matanya cekung. Wajahnya pucat seperti orang tak pernah tidur. Beberapa tetangga pernah mendengar tangisnya lirih setiap malam dari dalam rumah. Kadang diselingi suara bisikan aneh, seperti dua orang sedang berbicara dengan bahasa yang tak dimengerti. Tapi anehnya, ketika pagi tiba, ia tetap membuka warung seperti biasa, dengan senyum yang tampak dipaksakan. Anak mereka, Dimas, sudah tak pernah keluar rumah lagi. Orang-orang jarang melihat bocah itu bermain seperti dulu. Menurut cerita, tubuh Dimas semakin kurus, dan tiap malam, ia sering menjerit ketakutan sambil menunjuk ke arah lemari besar di sudut kamar. Ayah, dia datang lagi. Dia bilang waktunya sudah dekat. Awalnya Bu Rini mengira anaknya hanya demam atau berhalusinasi. Tapi malam itu, saat ia menyalakan lilin di kamar Dimas, bayangan di dinding tampak aneh. Seperti ada sosok tinggi besar berdiri di belakang anaknya. Padahal ruangan itu hanya berisi mereka berdua. Bayangan itu tak bergerak. Namun matanya, menyala dalam pantulan cahaya lilin. Bu Rini menjerit. Tapi begitu menoleh, bayangan itu lenyap. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi tidur nyenyak. Lalu datanglah malam Jumat Kliwon berikutnya. Langit desa tiba-tiba mendung meski tanpa hujan. Angin berhembus kuat, membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan. Orang-orang desa yang masih terjaga malam itu mendengar suara gamelan samar-samar dari arah hutan belakang, meski tak ada siapapun yang menggelar acara. Suara itu pelan, tapi iramanya ganjil, lambat, berat, dan membuat bulu kuduk berdiri. Di rumahnya, Pak Dirga duduk sendirian di depan cermin besar yang tergantung di ruang tengah. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Dan di depannya terdapat sesajen, kembang 7 rupa, segelas air putih, dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Di luar kamar, Bu Rini menggigil sambil memeluk Dimas yang ketakutan. Ayah, jangan buka pintu, tolong. Jangan buka, suara Dimas bergetar. Tapi Pak Dirga tidak menjawab. Tepat tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari luar, berat, perlahan, dan bergema di lantai papan. Pintu warung berderit terbuka sendiri. Padahal semua kunci masih terpasang. Bau amis menyengat masuk bersamaan dengan udara dingin yang membuat lilin padam seketika. Dari cermin besar di depan Pak Dirga, muncul bayangan samar, tinggi, kurus, dan seluruh tubuhnya tertutup kain hitam. Sosok itu tak punya wajah yang jelas. Hanya 2 bola merah yang menyala dalam kegelapan. Waktumu tiba, manusia. Suara itu bergema seperti berasal dari dalam tanah. Pak Dirga gemetar. Tapi ia mencoba bicara. Aku sudah berikan sesajen. Seperti yang kau minta. Tolong, jangan ambil siapapun. Sosok itu tertawa lirih. Tawa panjang yang menggema di seluruh ruangan. Bukan aku yang memilih. Kau yang sudah berjanji. Kau bilang, yang paling kau sayangi. Seketika, Dimas menjerit dari kamar. Suaranya melengking, membuat kaca jendela bergetar. Bu Rini berlari ke kamar anaknya. Tapi pintu tertutup rapat, seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Ia memukul-mukul pintu sambil menangis, memanggil nama anaknya berkali-kali. Namun tak ada jawaban selain suara jeritan yang tiba-tiba berhenti. Hening, ketika pintu akhirnya berhasil dibuka, kamar itu kosong. Tidak ada Dimas. Hanya bau anyir darah yang menyengat dan ceceran bulu ayam hitam di lantai. Bu Rini pingsan seketika. Keesokan paginya, warga menemukan warung Pak Dirga tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Saat beberapa orang nekat membuka pintu, mereka menemukan Pak Dirga duduk kaku di depan cermin dengan mata terbuka lebar, tubuhnya dingin. Dan di permukaan cermin terlihat noda hitam seperti bekas telapak tangan besar yang menempel dari dalam kaca. Anak dan istrinya hilang tanpa jejak. Sejak hari itu, warung kelontong itu tak pernah dibuka lagi. Barang dagangan di dalamnya dibiarkan berdebu. Dan warga sepakat untuk menutup jalan ke arah belakang warung dengan bambu. Tapi meski sudah bertahun-tahun berlalu, setiap malam Jumat Kliwon, masih terdengar suara barang jatuh dari dalam. Dan kadang, suara anak kecil tertawa lirih, memanggil. Ayah, tahun-tahun berlalu. Dan kisah tentang warung kelontong Pak Dirga perlahan menjadi legenda di desa Tunggul Rejo. Anak-anak muda yang lahir setelah kejadian itu hanya mengenalnya sebagai cerita seram dari orang tua mereka.
Tapi bagi generasi lama, suara tawa lirih dan aroma melati busuk dari arah warung itu masih menjadi alasan kenapa tak ada yang berani lewat di sana setelah maghrib. Bangunan warung itu kini lapuk. Papan kayunya sudah dipenuhi lumut, dan atap sengnya berkarat parah. Namun yang aneh, tidak pernah benar-benar roboh, meski sudah bertahun-tahun tak dirawat. Beberapa kali pemerintah desa berencana merobohkannya dan mengganti dengan pos ronda baru. Tapi setiap kali rencana itu dibahas, selalu saja ada kejadian ganjil. Pernah suatu kali, seorang pekerja dari luar desa datang membawa linggis dan gergaji, siap membongkar warung itu. Tapi baru beberapa jam bekerja, ia tiba-tiba menjerit dan jatuh pingsan. Saat sadar, wajahnya pucat pasi dan ia menolak bicara, hanya berulang-ulang berkata, "Dia ada di dalam." Matanya merah, dia senyum ke aku. Sejak hari itu, tak ada lagi yang mau menyentuh bangunan itu. Akhirnya, kepala desa memutuskan untuk membiarkannya berdiri, ditutup dengan pagar bambu dan diberi papan kecil bertuliskan, "Dilarang masuk, angker." Namun rasa penasaran memang sulit dibendung. Beberapa tahun kemudian, 3 pemuda desa yang terkenal suka menantang hal-hal mistis, Bayu, Randy, dan Jalu, sepakat untuk membuktikan bahwa semua itu cuma tahayul. Mereka datang pada malam Jumat Kliwon, membawa senter dan kamera, berniat merekam isi warung itu untuk diunggah ke media sosial. "Cuma warung kosong, bro," kata Bayu sambil tertawa kecil. "Biar besok nggak ada lagi yang takut lewat sini." Malam itu sunyi sekali, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik pun tak terdengar. Saat mereka mendekat, pagar bambu yang menutup warung tiba-tiba bergetar pelan, padahal tak ada angin. Randy, yang paling nekat, membuka gembok besi yang sudah berkarat. Begitu kunci terbuka, pintu warung terbuka perlahan. Krek, udara pengap menyambut mereka, bau apek bercampur amis menyeruak dari dalam. Senter mereka menyorot rak-rak tua yang berdebu, masih berisi botol sirup kosong, bungkus kopi, dan beberapa mainan anak-anak yang sudah memudar warnanya. Di sudut ruangan, masih tergantung cermin besar yang dulu milik Pak Dirga, letak di bagian tengahnya, tapi tetap memantulkan bayangan samar ketiga pemuda itu. "Aduh, ternyata nggak ada apa-apa," ujar Jalu setengah kecewa, lalu mendekat ke cermin. Ia menyorotkan senternya ke permukaan kaca. Namun saat cahayanya jatuh tepat di tengah cermin, bayangan keempat muncul, berdiri di belakang mereka, tinggi dan hitam, dengan mata merah menyala. Cermin itu bergetar pelan, suara lirih terdengar, seperti napas panjang dari balik kaca. "Sudah 7 kali bulan berganti, kalian datang lagi." Senter Bayu tiba-tiba padam. Gelap total, dari arah belakang. Terdengar suara langkah kaki berat. Suara barang jatuh bersamaan dengan bisikan anak kecil. Pelan tapi jelas. "Ayah, mereka datang." Jeritan menggema memecah keheningan malam. Keesokan paginya, warga menemukan pagar bambu rusak. Pintu warung terbuka lebar. Di dalam, tidak ada siapapun. Hanya ada 3 pasang sandal yang masih tersusun rapi di depan pintu dan sebuah kamera kecil tergeletak di lantai. Layarnya retak. Saat diperiksa, kamera itu hanya menampilkan satu cuplikan pendek, gambar ruangan kosong, lalu tiba-tiba muncul wajah anak kecil tersenyum lebar menatap lensa. Setelah kejadian itu, tak seorang pun di desa yang berani membicarakan warung itu lagi. Kepala desa menutup area tersebut dengan pagar baru, dan penduduk memasang sesajen setiap malam Jumat Kliwon di ujung jalan, bunga melati, kemenyan, dan air putih, sebagai bentuk permohonan agar arwah keluarga Pak Dirga dan semua yang hilang bisa tenang. Namun setiap malam, tepat pukul 12, masih ada yang bersumpah mendengar suara dari dalam warung itu. Suara tawa kecil anak laki-laki, disusul bunyi barang jatuh, dan suara pria dewasa berkata pelan, "Warung buka, silakan beli." Dan siapapun yang lewat di depan warung itu, jika menatap terlalu lama ke kaca jendelanya, akan melihat bayangan seseorang berdiri di dalam, memakai baju lusuh, tersenyum samar, dan mengangguk pelan, seolah menunggu pembeli berikutnya.